ya kalau kita bicara 18 tahun ke atas ya agak-agak gimana gitu ya, itu karena fakta. Mereka memanfaatkan nama Tuhan demi kepentingan pribadi. Intinya orang Kristen berusaha menghapus fakta bahwa bangsa Arab itu keturunan Ismail, dan mereka bilang kalau Ibrahim dan Ismail itu tidak pernah datang ke tanah Arab gitu ya. Nah, bangsa Arab itu sepupunya Yahudi. Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari syariat Ismail, ya kan? Seperti itu. Oke, dilanjut, silakan yang lain. Silakan Bang MJ. Assalamualaikum Bang MJ. Assalamualaikum. Request si kakak apologet, aku belum pernah lihat Bang Ical Televes ataupun Umi Melani. Kenapa? Bang Ical udah sering open camp Bang Ical. Mbak Melani yang belum. Oh, saya tidak bisa karena tidak biasa membuka perhiasan saya di sosial media. Sampai ke Bang Rek. Hanya untuk orang-orang tertentu mungkin ya, mungkin. Yuk. Kenapa Bang Rek? Waalaikumsalam. Ya, katanya belum salah pernah. Satunya saya. Gimana? Salah satunya saya. Salah satunya saya. Ya, begitulah pemirsa Oten Salah Sembah, ya kan? Orang Yahudi tidak sekalipun membanggakan Kristen ya, karena bagi orang Yahudi sangat aneh sekali ya orang-orang Kristen itu berpikir bahwa Yesus adalah Trinitas, bagian dari Trinitas. Orang Yahudi itu tidak pernah mengajarkan Trinitas dalam sejarahnya sekalipun. Nah, menurut Yahudi itu sendiri, orang Kristen yang mengikuti Yesus itu orang gila. Dan Yesus sendiri dianggap sebagai orang sesat katanya di dalam kitabnya, dalam kitab Talmud Sanhedrin 43a. Saya bacakan ya. Pada malam kematiannya, Yesus digantung dan 40 hari sebelumnya diumumkan bahwa Yesus akan dirajam, dilempar batu hingga mati. Karena ia telah melakukan sihir dan telah membujuk orang untuk melakukan kemusyrikan, pemuja terhadap berhala. Dia adalah seorang pemikat. Oleh karena itu, jangan kalian mengasihinya atau memaafkan kelakuannya. Nah, itu juga ada di Talmud Giftin 57a. Yesus ada dalam neraka direbus dengan kotoran tinja panas. Buset dah. Kejam banget ya. Aku baru baca. Nah, terus di Roshana 17a juga Talmud ya. Isinya umat Kristiani yang disebut Minin dan siapapun yang menolak Talmud itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum di sana bersama seluruh keturunannya. Seperti itu. Wow. It's not nice, dude. Nah, kenapa Yesus dikatakan sesat? Ya, kenapa begitu? Gini, kalau di sejarah Islam disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dulu ketika datang kepada Bani Israel itu pada bangsa Yahudi, Nabi Isa mengajak kepada bangsa Yahudi itu kepada satu hukum saja, ya. Nah, dan satu hukum itu melengkapi hukumnya Nabi Musa alaihissalam, gitu. Sebenarnya hukum Nabi Isa itu pelengkap saja gitu. Ketika orang Yahudi itu yang membanggakan Yahudi yang menganggap tidak ada setara dengan Nabi Musa, mereka langsung menolak apa yang diajarkan Nabi Isa. Yang hukum Torah itu sebenarnya digenapinya gitu. Misalkan masalah halal, masalah haram seperti itu ya. Nah, orang Yahudi yang sangat membanggakan Nabi Musa ini itu meninggikan hukum Torah gitu. Mereka nggak bisa terima itu. Ditolaklah ajaran Nabi Isa. Di samping itu, Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak. Meskipun itu suatu mukjizat, tetapi orang Yahudi itu tidak bisa menerima itu. Karena menurut Yahudi, seorang nabi itu harus keturunan Bani Israel gitu. Nah, sedangkan Bani Israel aslinya itu harus dari darah bapaknya gitu, bukan dari ibunya. Nah, kalau darah ibu yang jadi patokan, maka Nabi Muhammad SAW pun diterima di Yahudi. Karena silsilah Nabi Muhammad itu mempunyai darah Yahudi dari ibunya gitu, Sisi Aminah, tapi dari keturunan keberapa gitu. Itu memang ada di jalur perempuan. Jadi orang Yahudi itu fanatik dengan gen ya yang dibawa bapaknya gitu ya kan.
meskipun buat saya itu hal yang dibuat-buat ya oleh orang Yahudi, pada dasarnya orang Yahudi itu tidak suka aja gitu pada Nabi Isa alaihissalam, intinya di situ. Karena Nabi Isa itu membawa hukum baru yang akan menghentikan hukum Nabi Musa. Sedangkan Yahudi sudah sangat meninggikan Nabi Musa. Dan menurut Yahudi tidak ada yang setara dengan Nabi Musa, baik secara karismanya maupun mukjizatnya gitu. Karena Nabi Musa penolong sejati bagi mereka ya, bagi orang-orang Yahudi, di mana dulu mereka dijajah ya kan, ditekan di bawah Firaun gitu kan. Nah, Nabi Musa lah yang datang menolong Yahudi untuk mengeluarkan mereka dari kekejaman Firaun. Dan banyak ya cerita dan mukjizatnya yang Nabi Musa itu tidak pernah tergantikan gitu kan di hati orang Yahudi. Nah gitu, kalau ada yang lebih hebat dari segala hal, baru mereka akan menerima itu. Sampai sekarang Yahudi tetap membanggakan Nabi Musa. Ini ada Bang Riyandi ya, sedikit lagi saya selesaikan dulu narasinya. Sekarang gini, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, kepada para nabi yang Allah telah mengutus para nabi, sebenarnya makanya harusnya tuh satu dengan yang lain itu harusnya nggak ada bedanya. Meskipun dalam Islam sekalipun mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi paling banyak mukjizatnya, paling banyak kisahnya di dalam Al-Quran yang sangat heroik gitu ya. Tapi bukan berarti Musa adalah segalanya. Nabi lain juga punya mukjizat dan hukum-hukumnya juga harus diterima gitu kan. Nah, setiap hukum yang dibawa oleh para nabi itu kan berdasarkan keputusan Tuhan dan wahyunya gitu ya. Allah yang menentukan apa yang akan ia perbuat pada nabinya gitu. Kalau umat Islam itu tidak pernah memisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, nabi itu semua dari Allah yang akan diterima gitu ya kan. Itulah perbedaan antara umat Islam, Kristen dan Yahudi. Oke, tafadhol host, silakan mau disapa. Bang Riyandi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Kristen, Bang? Atau Islam? Kristen dong, Kristen Oh, dong. Kristen. Oke, kita ada temanya Oten Salah Sembah. Ini karena Apanya? ini Bang Rek, ini pasti temanya nggak bisa kepanjangan ya, jadi Oten Salah Sembah. Justru gini, Oten salah menyembah itu. Oh, yang salah sembah itu, menyembah. yang salah menyembah itu orang Islam. Kenapa bisa? Jelaskan. Karena orang Islam itu mengklaim Tuhan yang sama dengan orang Israel, padahal Allah kalian itu tidak sama gitu loh. Allah kalian kan zat, sementara Allah Israel itu kan ruh, tidak sama. Kemudian Allah kalian itu kan apa istilahnya Tuhan negeri Mekah, ya. Itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, masalah kalian adalah kenapa salah? Karena kalian itu hanya mengklaim saja sebagai Tuhan entitas yang sama, padahal itu tidak sama. Orang Israel saat ini tidak pernah mengakui Allah SWT sebagai Allah yang sama dengan mereka gitu. Jadi Allah kalian sebenarnya bukan Allah yang benar. Allah negeri Mekah itu adalah Allah yang hanya diklaim saja, disembah saja, tapi tanpa ada bukti bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Allah Israel. Karena penciptaan dia yang menciptakan ini adalah Allah Israel, yang kemudian mengutus firman-Nya menjadi manusia, yang kemudian menjadi Tuhan orang Kristen itu. Nah, nabi-nabi Yahudi dan nabi Islam itu sama. Islam tidak itu sama. mengakui banyak nabi yang sama. Ibrahim, Abraham, Musa, ya Moses, Harun, Daud dan lain-lain. Itu artinya Islam mengakui silsilah kenabian Bani Israel, walaupun berbeda pandangan soal nabi terakhir Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, pandangan tauhid itu duanya menganut tauhid monoteisme juga, Bang. Beda sama Kristen. Kalau Yahudi Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu ada di Shema Israel, the Lord is one. Ulangan 6 nomor 4. Islam katakan dialah Allah yang Maha Esa. Al-Quran surat Al-Ikhlas 112 nomor 1. Perbedaannya tuh gak ada, Bang, meskipun secara akar sama, tapi kalau misalkan Kristen itu beda jauh, Bang. Kita nggak ada yang namanya Trinitas, Bapa Tuhan Roh Kudus itu nggak ada gitu. Jadi secara asal-usul sejarah dan konsep ketuhanan, Tuhan Yahudi dan Tuhan Islam bisa dikatakan merujuk pada Tuhan yang sama. Tuhan Ibrahimnya Esa, namun menyembah atau pengertian dari hubungan dengan Tuhan itu berbeda dengan masing-masing agama. Itu ada juga di Al-Ankabut ayat 46. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepada. Jadi gini, Allah Israel itu tidak pernah mengakui Allah SWT, dan Allah Israel itu mengingat
Jangan dimuit Bukan yang Ismail. Ismail itu anak budak hamba yang Tuh kan, diusir. dia itu Karena dia berusaha tidak untuk pernah- menghapus fakta dia- kalau Nabi Muhammad itu dari garisnya Nabi Ibrahim. Nah, Kristen kayak begitu modelnya, selalu Oke. menghapus fakta. Oke Mel, sedikit aku masuk ya. Bang Riyandi. Tidak sama, karena Allah Kita Israel dengar itu dulu bukan Riyandi, dengan Riyandi. Ishak, bukan dengan Ismail. Ismail Ani, itu anak budak. ada dia rabi kemudian yang diusir. mengakui bahwasanya Sementara Allah Israel itu Tuhan Alasan mereka itu- sama dengan Islam. Ini data nih, Riyandi dengarin ya. Sebentar. Semua nabi berasal dari keturunan Ishak, tidak ada dari keturunan Ismail. Dengerin Karena memang dulu, Allah Israel dengerin itu dulu. mengingat panjang yang Ishak gitu loh. Oh, dengerin dulu, kita lihat ya, Makanya- ya. Dengerin dulu biar fakta nih, kita tunjukkan faktanya nih. Kita tunjukkan datanya nih. Bentar ya. Ini, oke. Dia mengatakan sama dengan Islam Tuhannya. Lah itu kan pendapat para rabi. Rabi bisa ada seperti betul bisa Ya ada, bisa rabinya aja. langsung dari orang Tapi- Israel, Bang. Ini rabinya, dengerin dulu. Rabi bisa aja berpendapat. Anda siapa? Dengerin Anda dulu, bukan dengerin orang dulu. Dia tidak mengakui Tolong semua dengerin nabi. dulu, dengerin Tidak dulu. mengakui Biar tidak jelas mengakui- nih, ini data loh. Dengar dulu, kau dengar dulu, kau lihat dulu nih. Jangan beli pendapat orang satu rabi saja. Karena rabi Sebentar. Israel itu satu tidak menerima Allah itu sebagai sama Nanti kita dengan komparasi dengan Bible, dengan Karena begini ya, Taurat. ya Allah Israel itu Kau dengar dulu, kau dengar ini dulu, orang coba dengar ngoceh dulu, terus. diam dulu, diam. Kau diam dulu, coba diam dulu. Faktanya dokumen bahwa kami percaya bahwa Muslim adalah penganut monoteisme sempurna. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Jedar, selamat datang, Gikas. Oke, saya tambahkan Bang ya. Kok Tidak bisa, kita tidak bisa. komparasi. Hanya satu Sebentar rabi yang Bang mengatakan Riyandi, dia kita sama komparasi Tuhan. dengan itu rabi Taurat. terkenal loh, rabi terkenal yang mereka Rabi, percaya. Rabi, ya, Ini itu lagi, cuma ini lagi. satu aja, Ada dia lagi bagi nih, semua. ada lagi Dia nih. tidak bagi Nandi. institusi Rabi Oke, jangan dulu. Israel. Nandi, kalau kau model diskusinya seperti ini, itu namanya kamu menang sendiri. Ya. Iya, Kita kalau tunjukkan berdasarkan datanya, data. datanya, kalau gitu. Ya, sabar dulu. Artinya ketika kalau kau mau berasumsi, coba tunjukkan data. Ya Iya. kan? Seperti apa yang ditunjukkan Bang Greg. Bukan asumsi yang dari mulutmu saja yang keluar. Oke, kita lihat lagi ya. Bang Greg, nanti bukain Midras Tanhuma ya dari Yahudi kalau bisa. Ini nih. Ya, sebentar. Ini kita lanjut lagi nih. Orang Kristen yang mengatakan bahwa Islam tidak menyembah Tuhan Abraham, Nabi Ibrahim. Ketika kamu mengatakan itu, kawan muslim, kamu benar-benar menjadikan dirimu terlihat sangat idiot katanya. Enggak, ini kan bisa aja pendapat seperti itu nggak masalah, itu nggak masalah, itu kan pendapat Rabi. Loh, seperti kita tuh lihat tuh aja tuh, Nah, sekarang tunjukkan datamu yang mengatakan itu tidak sama. Semua Rabi Yahudi enggak. Enggak, tunjukkan datamu kalau itu tidak sama. Coba. Mana buktinya kalau memang itu salah, buktikan. Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya, tunjukkan Orang data. Yahudi tidak pernah melihat orang Arab sebagai saudara, enggak sama sekali. Ini Karena mereka melihat Apakah orang datamu yang congormu yang kau sebutkan itu bisa dikatakan sebuah keilmuan? Iya, karena kalian salah, kalian itu mengklaim. Enggak, kau jawab dulu. Ini sudah ditunjukkan beberapa data bahwa itu menunjukkan kesamaan. Kalian itu. Nah, sekarang coba tunjukkan dasarmu untuk berbicara, coba. Itu kan mewakili, tunjukkan, tidak mewakili semua Rabi. Itu kan mewakili personal Tunjukkan datanya, itu. tunjukkan datanya, Tidak tunjukkan datanya mewakili aja, semua bro. Rabi orang Israel. Makanya orang Israel itu melihat Rabi Ini sebagai banyak Rabi bangsa. yang Iya, Rabi Israel yang mana yang kau maksud? Rabi Israel yang mana yang kau maksud? Orang Israel melihat bangsa Arab sebagai bangsa. Rabi yang Israel yang mana yang kau maksud? Makanya Mana Kau jawab. mereka tidak pernah menghargai sebagai sejajar yang Ah, tidak punya data ini, Bang Randy. Tuhan Ismail itu budak gitu loh. Jadi orang Israel yang ada itu kalian Kristen itu diludahin sama orang orang Israel itu melihat diludahin, kalian dikasih ludah haleluya, kalian dikasih haleluya. Jelas. Ih nggak apa-apa, Yang seru ada Pak. kalian Aku diludahin. jadi melek Bang Greg, udah nggak apa diturunin. Ya, kita komparasi ya. Bang, saya tambahin Bang ya. Silakan. Saya tambahin ya. Kita komparasi dengan kitab Taurat ya. Jadi satu, Islam itu monoteisme sama dengan orang Yahudi.
Jadi di situ kalau dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kemudian Yudaisme Tuhan itu satu sebagaimana dinyatakan dalam Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Kemudian 2, Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Sama, Oten, Tuhan ada yang pencipta, ada yang dibawa di bumi penguasa. Itu pun juga bonyok di tiang salib. Itu perbedaan yang fundamental. Islam, Allah adalah pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Yudaisme, Tuhan menciptakan dunia seperti dalam kitab Kejadian 1 nomor 1. Kemudian sifat-sifat Tuhan, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pengasih. Di dalam Islam, Allah bersifat Maha Mengetahui, Al-Alim, Maha Kuasa, Al-Qadir, Maha Penyayang, Ar-Rahman. Nah, Yudaisme, Tuhan yang digambarkan sebagai Maha Kuasa, El Shaddai, Maha Tahu dan Penuh Kasih. 4, Tuhan berinteraksi melalui wahyu kepada Nabi. Oten tidak. Tuhan turun langsung ke dunia, ngobrol-ngobrol, habis itu diusir. Lagi-lagi disalib gara-gara itu diludahi. Sedangkan Yudaisme, Tuhan juga memberi wahyu kepada nabi-nabi seperti Abraham, Musa dan lainnya. Islam, Allah memberi wahyu kepada nabi-nabi Ibrahim, Musa dan Muhammad, sama ya. Ada tambahan perbedaannya satu, yaitu Rasul Muhammad. Kemudian larangan menyembah berhala. Oten menyembah tiang salib. Islam menyembah selain Allah, syirik, dosa besar. Quran surah Luqman ayat 13. Yudaisme termasuk dalam 10 perintah Allah. Larangan menyembah berhala, Keluaran 20 nomor 3 sampai 5. Nah, di situ itu cukup jelas saya kira. Jadi Oten itu udah salah, udah ngambil kitabnya orang, lalu memperlakukan Tuhan itu ngaco. Digambarkan Tuhan 3 lah. Nah, seperti itu teman-teman. Oten ini gimana sih? Jadi Nyalain Muslim. silakan kau naik. Sendiri perbedaannya paling fundamental, paling banyak tuh. Lanjut Bang. Jadi Riyandi, silakan kau naik kembali, kau jelaskan apakah kalian itu menyembah Tuhan yang benar? Nah, itu yang kau jawab. Mana naikkan dia Bang. Gak apa-apa. Tapi kalau bisa gantian lah diskusinya. Jadi ini persamaan ya, tapi memang belum tentu. Tapi ada banyak di situ persamaan, dan orang Yahudi pun mengakui persamaan itu gitu loh. Dan kita berdasarkan dalil dan data. Al-Majid itu bro Islam yang punya edukasi. Ya silakan kau belajar sama dia aja, biar kalian tambah sesat lagi. Silakan kau belajar sama dia. Iya. Itu saudara ular budak. Dia pengen pembuktian kali ya. Itu juga ada di Quran surat Maryam 54 ya kan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab ya kan. Kitab berarti kan gak hanya Al-Quran ya kan. Di dalam kitab berarti bisa juga dong kitab-kitab yang diturunkan sama Allah kayak Zabur ya kan. Zabur, Torah dan Injil. Bener kan? Kitab, namanya kitab. Sesungguhnya ia seorang yang benar janjinya. Dan ia seorang Rasul dan Nabi. Tuh udah dinubuatkan ya kan. Lanjut. Oke. Silakan naik lagi, Riyandi. Tapi pelan-pelan lah ngomongnya lah, jangan kencang-kencang, jangan ini nyerocos terus. Oh iya Bang, pesan sama penonton di bawah, minta tolong dibantu love orange-nya ya teman-teman yang di bawah, dengan sangat biar komal kita tambah kuat dan algoritmanya naik. Love orange-nya ya. Sedekah love Al-Majid orange-nya. itu Islam yang mengedukasi lah. Yang menilai itu kami bro, bukan setan kayak kalian penyembah manusia. Kalau setan kayak kalian ya senang, bahagia. Kalau kami tahu mana yang hak dan yang batil. Kalau Anda kan bodoh, bebal, sampah, otak lemak babi. Mana tahu kau? Kalau kami yang tahu, karena kami memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, sehat selalu ayah. Alhamdulillah. Kalau Ya. kami Jelas tahu mana yang hak dan mana Yang yang jelas batil. sibilisis Kalau itu, kalian kan yang 11, yang jelas sibilisis itu membenarkan sibilisis yang lain itu. Kelakuan Betul. sibilisis.
namanya Iya. iblis itu membenarkan atau membantu iblis yang lain itu jelas. Nah kalau Iya. kami tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Kalau kalian kan enggak, karena otak kalian isinya lemak-lemak babi. Jadi Kalau nggak tahu. masih bangga dengan Tuhan yang mati, Tuhan yang dilahirkan, berarti kalian yang sesat, kalian yang salah. Ya. Mungkin kalian bisa membedakan. Betul Iya, ya, betul. Juga ada tambahan buat dari saya Jadi- ya. Ini juga ada Nabi Muhammad itu jawaban doa Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Itu juga ada di surat Al-Baqarah 129. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Nah doa ini diucap ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Jadi ada ya keturunan Ismail. Jangan kau buang-buang faktanya ya, Kristen. Lanjut. Oke. Enggak. Silakan naik. Keturunan Ya. Keturunan Ibrahim cuma Yesus saja. Enggak ada yang lain. lanjut. Oh, gila. Coba Bang, perbedaannya Tuhan orang Muslim atau orang Yahudi dengan orang Oten? Hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Ehad, Tunggal. Nah Oten, hai Oten, Tuhan itu 3. Gimana? Menjadi satu, udah kayak ini. Kayak apa Lapis. namanya itu, Power Ranger. Iya, ayah. Gimana tuh? Itu beda-beda banget kan di situ kan. Kemudian, hai orang-orang Israel, Tuhan itu maha kuat. Hai orang-orang Islam, Tuhan itu maha pengasih, maha kuat, maha segalanya. Kemudian Oten apa? Hai orang-orang Oten, Tuhan itu bisa disalib, bisa ditombak sama makhluknya. Orang dia bego. Perbedaannya nggak punya aturan. fundamental banget kan gitu. Karena nggak punya aturan. Kayak gitu. Coba kalau punya aturan. Dia kan nggak punya pengetahuan kalau Tuhan tuh harusnya gimana. Tuhan Betul. tuh apa boleh mati apa enggak. Tuhan kok mati. Tapi bangkit lagi gitu ya. Neneknya kiper gitu bang, ayah. Iya. Padahal Padahal di dalam Bible itu ada ya, Tuhan itu nggak boleh mati. ya nggak boleh lah. Nggak boleh mati. Bukan berarti kalau dia mati dia bangkit lagi dia hebat. Dalilnya ada saya tuh, sebentar ya. Tuhan itu maha hidup. Dia tidak pernah boleh mati. Itu dia masalahnya. Kalian kan nggak tahu apa Oh neneknya wasit katanya. sifat Tuhan. Kan neneknya. Jadi ayah, jadi menurut mereka Tuhan itu harus mati, itu sifatnya. Tuhan bisa dikatakan Tuhan kalau dia mati dan bangkit itu. Ya karena kan mereka harus mengabarkan kematian Tuhan. Iya. Tuhannya mati bangga dia. Tuhannya dilahirkan bangga dia. Tapi coba kalau Tuhannya datang, sebagaimana dia naik ke atas. Bukan dilahirkan ya kan. Datang memang udah jadi Yesus gitu. Ha. Turun Udah dari jadi atas. bentuk, udah berbentuk ayah, Kan sudah besar. susah kita mau membantahnya kan. Keren juga ya kan. Betul-betul turun dari atas ya. Ini kalau sempat mogok lah Bunda Maria 2 malam aja nggak diurusnya Yesus waktu kecil. Selesai. Apa nggak belepak pea itu? Selesai. Tai di situ kencing. Silakan naik ke atas ya, tapi bawa datanya, jangan modal congor gitu. Udah gitu nyerocos Yahudi, terus. Tuhannya satu. Islam Tuhannya satu. Kristen Tuhannya 3. Begitu sama Satu. dengan pagan. Pagan juga 3. Nah, Jadi di sini Ya, lagi ya, satu. saya kasih informasi di 1 Korintus nomor 8 nomor 8 nomor punggung 6. Itu di situ Yesus itu digambarkan bahwa Yesus itu diciptakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Yesus itu diciptakan. Yang selama ini katanya Oten itu tidak diciptakan, inkarnasi apa segala macam. Di sini dibantah di 1 Korintus 8 nomor 6. Lanjut. Mana Oten-Oten ini?
naik ngoceh aja nggak didengar diskusinya. Jadi jelas itu di situ Oten salah Tuhan, salah sembah, Oten selalu salah. Iya memang benar. Dalilnya ada kok, kita nggak sembarang sebut. Pada jengkerak-jengkeraknya mereka itu. Iblis akan kepanasan kalau sebut nama Yesus. Nggak ada yang kepanasan. Naik. Yang ada iblis mencoba Tuhanmu itu. Dibawa-bawa, dijambak-jambak tuh. Mana-mana itu. Tuhanmu aja manut sama dia, pergi kemana-mana. Ayo silakan. Para penyembah manusia dipersilakan untuk naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tap-tap layar ya teman-teman. Bantu love orange-nya, Iwan Villa. Itu ada Bang Edi yang itu yang tantrum bukan tadi di bawah. Naikin deh coba. Mana? Naikin. Bang Edi mana? Mel. Nggak ada dia. Surahman apa yang siapa sih itu ya ganti Edi. Nggak ada dia. Pada jengkerak kotennya. Lah, daripada ajaranmu orang lagi ibadah dikumpulkan kemudian dibakar. Itu ajaran siapa itu? Orang lagi ibadah dibantai itu ajaran siapa? Ajaran Kristen. Lagi sholat Idul Fitri ditipukin Iya, itu lagi sholat batu. loh, dibantai. Ditipukin batu. Itu ajaran siapa tuh yang kayak begitu? Ngaca lu. Itu ajaran siapa, bro? Itu namanya ajaran jahanam itu. Ajaran gak benar. Mereka itu sedang mengamalkan yang di dalam Samuel itu. Orang yang gak bersalah, yang gak berdosa, ditumpaskan semua. Memang. Ya, itu ajaran pagan, Bang. Jadi Ya, ajaran kau yang parah, Darlan. Mana ada Tuhan itu bisa disiksa? Orang yang bersalah justru tidak dihukum, orang yang bersalah dihukum. Orang lagi ngintip nggak berdosa, tapi orang yang nggak tahu apa-apa disiksa. Itu ajaran apa kayak gitu? Coba kau berpikir. Dungu banget jadi orang. Memang penyembah manusia. Ya, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. memang nggak ada yang pintar satu pun Oten. Otaknya kayaknya udah menciut. Udah ketutup lemak-lemak babi. Ayah. Mereka itu sejak ada komal-komal Islam seperti ini, mereka itu mulai stres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajren, Masya Allah. Karena Stres lah. mulai dibuktikan kitabnya mereka seperti apa, ajaran mereka seperti apa, dan mereka tidak mampu membantah hal itu. Sebenarnya Dari yang buat pendeta mereka sampai tersiksa jamaah. itu satu aja, Bang. Satu aja. Oh nih, kita bacain 1 Orang Korintus itu, nih. orang itu paling nggak bisa kalau dengar kita bilang Yesus bukan Tuhan. Abang tengok lah. Paling nggak bisa dengar dia tuh. Panas dia. Ada yang bergejolak tuh tiba-tiba. Karena kalau dia bukan Tuhan nggak selamat dia kan? Oke, Tuhan Yesus hebat. Dia berkuasa bangkit dari kematian, tapi seman Muslim tidak pernah menyatakan diri. Apaan sih, Ten? Orang mati dipercaya. Kalau hebat ya nggak disalib bedanya kita lah. gini teman-teman. Ayah, kalau Nabi kita keluar dari gua, itu jadi Nabi. Kalau Yesus keluar dari gua jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Apa jadi hantu? Tuhan itu hantu nggak lo?
Kalau mau hebat-hebatan, hebatlah Tuhan kami tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Betul, Tuhan kami tidak pernah mati. Mati kok hebat. Mati kok hebat. Sakit jiwa. Standar Tuhannya rendah sekali. Ya makanya saya bilang benar kata si Unirifa, Kristen adalah para NPD guys kata gitu. Iya. Apa bangga dengan hal yang nggak perlu dibanggakan kan? Banggakan kan? Ya, betul lah ya, betul ya. Iya, ternyata Yesus itu diserahkan kepada iblis. Nih kita lihat nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Pada iblis agar Sehingga bisa diselamatkan binasa pada hari tubuhnya. Tuhan. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan Yesus kepada iblis. Kayak mana bahasanya bisa kalian pahami nggak ngerti gitu. Gak bisa bang. Sakit jiwa. Apapun yang dikatakan Diserahkan yang kepada dikatakan iblis dalam Bible ke agar mereka jiwanya akan dapat tolak, diselamatkan pada hari Tuhan. Apaan itu? Coba ya, Tapi- katanya diberi kuasa ya. Iya. Jadi gini Kok kan. malah bonyok? Kalian nggak tahu kan? Kenapa ada ayat yang itu? Kenapa ada ayat yang itu? Harus diserahkan kepada iblis agar diselamatkan pada hari Tuhan. Kalian tahu masalahnya di mana itu? Waktu Yesus diuji oleh iblis, itu kan dibawa 40 hari 40 malam tuh. Iya kan? Itu 40 hari 40 malam tuh ngapain aja orang tuh? Ngomong apa aja coba? Itulah yang mereka buat perjanjian tuh. Udah, kau serahkan aja kepada aku. Kita bilang supaya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Itulah orang tuh bilang. Deal. Pokoknya kalau ada yang mau mati serahkan sama aku. Ada Baten. Oke, silakan Udah deal-dealan teman-teman di dulu. bawah dibantu tap-tap dulu, share-share ya. Kalau ada love orange silakan dikirim karena itu untuk menaikkan algoritma kemudian memperkuat pamal. Terima kasih Kan teman-teman. nggak mungkin Assalamualaikum. 40 hari 40 malam nggak ada ngomong apa-apa. Jalan berdua. Diam, iya betul ya. Nggak mungkin diam-diam kan. Nggak mungkin. Kayak orang musuhan. Nggak mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Iya betul Mbak Bambang. Tapi apapun yang terjadi, intinya Yesus itu harus Yesus jadi Tuhan. Pokoknya Bahwa ada tulisan utusan di Bible. Ada tulisan intinya Yesus Kristen Tuhan. itu gini loh. Intinya, Kristen itu dia nafsu makan nggak begitu kuat, nafsu seks nggak begitu kuat. Nafsunya yang paling kuat itu adalah menuhankan Yesus. Pokoknya Yesus harus Tuhan. Itu nafsu kali dia tuh. Memang nafsu. Pokoknya yang bagaimana paling besar caranya, itu. ayah ya. Oh, macam-macam cara dibuat. Pokoknya Yesus harus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Entah dia mati, entah dia makan, entah dia entah dia Pokoknya muncul, Tuhan yang dia. penting pokoknya dia Kalau Tuhan. nggak Tuhan dia nggak selamat soalnya. Gini ayah, bilangnya Tuhan tuh Tuhannya Oten pernah nongol ke dunia. Lo pergi ke dunia, pergi nongol, pergi disiksa, pergi makan ikan goreng, pergi jadi bayi itu bagaimana? Kalian itu coba akal kalian ini nggak benar-benar nggak Makanya sehat. ya bilang kalau dia datang itu bukan dengan dilahirkan, dia datang itu turun dari atas langit, ya kan? Semua orang melihat dan dielu-elukan dia Tuhan, kita pun sulit mau bantahnya. Karena memang keren kan, turun dari atas langit kayak gitu posisinya. Keren lah. Ini enggak dilahirkannya ya Allah. Ayah mau merasakan selengkangan, kayaknya rasa keluar dari selengkangan mungkin. Mungkin. Yang menciptakan dia yang merasakan. Lemah kan Tuhannya kan, lemah kan. Lemah kan. Kalau Tuhan kita maha mengetahui, dia tahu bagaimana rasanya jadi manusia tanpa harus jadi manusia. Dia tahu bagaimana perasaan kita tanpa harus jadi kita.
Itu Tuhan kita. Tuhan tuh yang keren sih, kenapa? Oke, silakan naik keristeng. Kok yang mati? Betul. Tuhan itu harus berbeda dengan kita. Dia harus sempurna. Dia tidak pernah terlihat lemah. Bagaimana dia bisa menjaga dan memegang nyawa kita di tangannya kalau dia aja pun mati? Tidak kalian nih. Yesus menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Yesus. Jadi kan Greg, mereka mau letakkan apapun titel kepada Yesus, jabatan kepada Yesus, aku bisa terima. Mau dia raja, mau dia rabi, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia hamba Tuhan. Apalagi mau kasih? Juru selamat, aku bisa terima. Karena ketika diletakkan jabatan itu semua, bisa tidak berkontradiksi. Tapi begitu diletak Tuhan, udah hancur semua. Ya kan? Halo, selamat pagi Julio. Julio Gomez. Halo Julio, monitor. Sehat Bang Julio? Pagi. Puji Tuhan Yesus, sehat. Sehat. Masih menyembah Tuhan Yesus kan? Oh jelas, Yesus. Oh, masih ya? Bang, kok masih Bang? Naik Bunda Nora. Kok masih Bang Julio? Bunda Nora. Masih Bang, kesulitan nih. masih Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat boleh, tapi kalau Tuhan sih enggak gitu. Oh, Kalau Tuhan juru enggak. selamat, aku terima. Dituhankan. Dituhankan. Itu pernah mati dia loh. Iya, badannya Pernah mati. kecil tapi jadi rohnya bayi tidak loh. mati. Pernah Iya, dilahirkan. rohnya Masa bangga? Bangga dah, karena dia bangkit itu loh. Bangkole. Sakit jiwa memang. Mana lebih hebat dengan Tuhan yang tidak pernah mati-mati? Oh, lebih hebat. Tuhan yang selalu hidup, tidak pernah mati. Ya, lebih hebat yang tidak pernah mati. Ah ya udah, jangan bangga Lebih sama hebat kasih. lagi, lebih hebat lagi yang mati dan bangkit. Itu baru lebih hebat. Bang, gimana dia mau menjaga nyawa abang, menjaga diri hamba-hambanya ketika dia aja pun mesti mati? Gimana coba? Gini. Gimana dia mau membuktikan omongan dia, akulah kebangkitan dan hidup itu, kalau dia tidak membuktikan dirinya? Bang, dia nggak perlu buktikan itu bang. Dia tidak perlu buktikan itu. Omongan dia. Para murid-muridnya percaya kok. Gini, bang. Kalau dia tidak membuktikan dirinya, dia mati, maka sia-sialah omongan dia, akulah kebangkitan dan hidup. Kapan dia bangkit kalau tidak ada kematian? Itu bang. Kacau ya bang. Kacau lah kalau kayak gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ojo. Tidak kacau, Bang. Ini masuk akal. Kalau dia tidak mati, maka dia Gini tidak bang. omongan dia bang. Kalau saya ya, ketika saya mencari Tuhan itu haruslah sempurna bang. Iya. Kalau dia pernah lemah aja, udah nggak keren, udah nggak sempurna itu. Gini. Kalau ayat- dia pernah menjadi lebih kecil daripada sebelumnya aja, udah. Bang, dengar. Kalau dia pernah mati, lah apalagi hancur lah. Gini, ada kata-kata seperti ini. Karena daging itu lemah. Daging itu harus mati. Apaan sih bang? Bang, saya kemarin masak daging 1 jam kalau lembek bang. Kaki gigiku mau patah bang.
Iya. Iya, Bang. Kakak beli daging apa itu? Daging tua jangan-jangan. Udah Beli berumur daging dia. ini, daging. Bila kau mau makan dagingku dan meminum darahku, berarti kau memberitakan kematian Tuhan. Nah, ini pula dagingnya, salah beli aku bang. Jangan-jangan daging babi pula yang dibeli, Bang. Enggak, daging babi enggak gitu dia. Lembut daging babi itu. Lembut daging babi. Lembut mah gigi kau tuh. Bang, daging babi itu Bang, ini udah 2 menit saja udah itu, udah masak itu. Julio, Jadi Maria, ibunya Yesus saja, yang jelas-jelas ibu kandungnya, tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kamu yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, kau angkat itu Tuhan. Aku tadi nengok di sini sebelum masuk Julio, bebek saja. Tapi waktu masuk Julio langsung kepala belakangku sakit, woi. Iya. Julio, coba kau kasih tahu sama aku apa yang terjadi kepada bayi Yesus kalau Bunda Maria mogok nggak ngurus dia 2 malam atau 1 malam aja lah. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi karena itu sudah Kok nggak ada yang terjadi? Bayi lo, udah pasti belepak dia sama kencing sama beolnya, udah pastilah. Cara memandang abang itu enggak sesuai pandangan orang. Bukan, ini pikiran, berpikir normal, cara normal, pikir secara normal. Ketika dia masih bayi, kalau dia tidak diurus, maka akan banyak hal bisa terjadi kepada dia. Apakah ini kualitas Tuhan? This is the quality of the God. Pilih yang kualitasnya mantap lah, Tuhan. Aduh, Ya, makanya Tuhan lo bang, Tuhan. Tuhan abang itu kan jahat, tidak bergerak begitu Bukan, saja. kalau misalkan entah cari Tidak bergerak. cari bos gitu nggak apa-apa, yang lemah-lemah pun nggak apa-apa. Ini Tuhan lo bang. Nggak apa-apa. Kalau cuma cari majikan nggak apa-apa, yang lemah-lemah pun nggak ada masalah. Yang penting banyak duitnya. Oke. Gini bang, yang penting bagi kami Tuhan kami itu yang hidup, yang menampakkan, menunjukkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, ya Wakbar. Zaman Julio Nabi baca Adam, Yohanes 1:18 kalau begitu Julio. dari zaman Adam sampai zaman Yesus, nggak ada Tuhan pernah menunjukkan dirinya kepada siapapun dengan hanya bermodalkan nabi yang diutusnya. Banyak orang yang selamat dan percaya kepada Tuhan. Kenapa pas Kristen mesti perlu Tuhan itu menunjukkan diri? Wah, sering dia menampakkan diri kepada Musa. Siapa? Kapan? Oh, kapan? Ada. Oke, Bang Julio. Berarti Tuhan itu bisa dilihat ya Bang Julio ya? Oh, bisa. Bisa lah. Bang Julio, Tuhan bisa dilihat ya? Oh, 2000 tahun yang lalu bisa. Berarti Tuhan Anda itu penipu. Coba Anda baca di Yohanes 5:37. Berarti Yesus itu penipu ya? Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya tidak bisa kau lihat. Apa salahnya kalau Tuhan mengatakan seperti itu? Kan nggak salah ajarannya. Salah dong bang. Nggak konsisten Tuhanmu. Tuhanmu nggak konsisten. Di satu sisi dia bilang nggak terlihat. Kemudian di sisi lain dia terlihat gitu loh bang. Coba abang berpikir, bisa nggak Tuhan seperti itu gitu loh bang? Pelin-pelan gitu. Mana ada Tuhan pelin-pelan kayak gitu abangku? Ya, Tuhan kami kan bukan Keluaran jahat. 33 nomor 20. Elohim dinyatakan, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Julio. Elohim mengatakan, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku.
Berarti yang memandang wajah Elohim bisa mati. Nah, di dalam perjanjian baru yang memandang wajah Yesus, Yesusnya yang mati. Mati pula di tangan ciptaannya. Bagaimana ini Bapak Julio? Ngeri bilangnya Bang Edi. Ngeri. Binun saya. Perjanjian lama yang memandang wajah Elohim bisa mati. Perjanjian baru memandang wajah Yesus, Tuhannya mati. Yesusnya yang mati. Bang Julio, Coba Julio. Kau Bang jawab Julio. Julio. Bang Julio, bukalah mute-nya. Buka mood. Enggak, Bang Julio ini tahu nggak jarak berapa lama kalau kita dari bumi ini mau ke Mars? Tahu Bang? Di mute. Bang Julio, open mic lah. Gak perlu tahu itu, gak perlu tahu. Nah, kalau abang nggak tahu, ku kasih tahu Bang ya. Kalau dari bumi ini mau ke Mars, abang perlu waktu 6 bulan Bang, baru bisa sampai. Oh, iya. Luas kan? Langit tuh luas kan Bang? Planet-planetnya besar-besar. Lalu abang mau bilang yang ciptakan itu semua tingginya cuma 1,8 meter. Enggak, lucunya lagi. Ayah, Enggak lucunya lagi gini. Jarak dari bumi mau ke Mars itu kalau mau ke sana 6 bulan kata Abah kan. Nah, ini ada yang sudah bisa melihat Yesus masuk ke dalam surga. Oh iya. Lucu. Berarti surga dekat. Surga sudah dekat. Jelas lagi. Yang mati belum naik ke surga belum lihat. Itu lebih tidak jelas lagi. Julio, Itu manusia, Bang. yang Masa kerennya Abang lagi gini. samakan manusia Oten dengan tuh- Tuhan. Oten tuh punya teropong dia, punya teropong yang bisa ngelihat Tuhan bersebelahan dengan Yesus tuh. Keren banget teropongnya Oten tuh. Tujuan beragamanya tidak tahu mau kemana. Mau dibawa kemana. Masih di dalam kuburan. Itu yang lebih tidak jelas. Apanya Bang? Siapa yang dalam kuburan? Maksudnya gitu. Yang lebih tidak jelas lagi. Masih di dalam Bang, kuburan dan- kami kayak gini Bang, kami tidak ada menyembah manusia sebagai Tuhan. Manusia itu sebagai manusia. Manusia bisa diutus oleh Tuhan sebagai nabi. Cuman itu doang, nabi. Tapi dia manusia biasa. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang Itu Yesus bilang sama abang. Kan dibilangnya kami menyembah apa yang kami kenal. Kami itu kami sama Yesus. Itu cerita pada waktu Yesus dengan muridnya itu. Dengan siapa? Iya. Bukan dengan Bang Julio, dengan kami. Bukan Bang. Julio. Konteksnya bukan itu Bang. Samaria. Iya, dia Iya. bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Seperti itulah antara kita. Kami Iya, menyembah abang yang kami- menyembah apa yang tidak abang kenal, Bang. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami sama Yesus menyembah apa yang kami kenal. Iya, Tuhan Kan itu Yesus roh bilang dan kami. kebenaran. Kami itu sama kami. Bukan zat atau batu yang tidak kita kenal. Batu Oh, mana, Bang? Bang Julio silakan baca Yohanes, apa Wahyu tuh? Yang 7 roh itu kah? Yang Ah, bertanduk itu itu. Tuhannya. Oh, itu tak Tuhannya. Bang Greg. Seperti anak domba yang telah tersembelih. Ya, katanya roh kan, berarti yang bertanduk Kami 7 itu. menyembah apa yang kami kenal. Allah itu roh dan kebenaran. Bukan zat dan Iya, batu. yang bertanduk 7 itu. Yang bertanduk Bukan 7 ya. gunung batu, bukan gunung batu. Gitu loh. Oke. Oke, Yesus gini roh Bang Julio. atau bukan, Bang Julio? Bukan gunung atau batu. Iya, yang nyembah-nyembah batu Yahudi. Tembok ratapan dia. Kalau kami enggak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi menyembah roh itu dalam kebenaran. Allah itu kita menyembah
dalam roh kebenaran, bukan menyembah batu, Batu yang keratapan mana? atau gunung batu, bukan itu. Itu maksudnya. Iya, pada akhirnya penyembah-penyembah yang benar hanya menyembah kepada Bapa saja. Enggak kepada Yesus. Dia bilang. Bapa kami yang benar itu Bapa yang roh itu. Bukan Bapa yang jahat, Bapa yang tidak bergerak, Bapa yang duduk di Terus tempat. kenapa kau menyembah Yesus? Kenapa Yesus? Terus kenapa kau menyembah Yesus? Bukan Bapa. Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Kenapa bukan Bapa yang kau sembah? Kenapa harus Yesus? Jalan ke surga itu. Kan kau bilang tadi, Bapa itu roh. Dia kembali Nah, kepada kenapa kau bukan menyembah jalan yang Bapa, malah benar. Yesus yang mati kau sembah? Coba, Ini bang, yang kau jadikan Tuhan. Aku percaya karena dia datang dari surga, dia datang ke dunia dan kembali ke surga. Itu jalan yang benar, bukan jalan yang buntu di kuburan. Itu bukan. Itu loh. Oke. Masuk kuburan juga Kayak gini. dia kok. Tapi Kayak bang, gitu apa? dia. Bedanya gini, Pak Ayah. Bedanya gini. Kalau Yesus itu punya Tuhan. Hmm. Kristen menyembah Yesus. Iya. Itu Iya. anehnya. Kristen tidak Jadi menyembah nggak nyambung. Yesus, Udah, Andre. coba gini Bang Julio. Jangan kita banyak kali Tadi kau cakap. bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Maka ya, kata ya, Yesus, ya. hanyalah kalian wahai para Jangan perempuan banyak kali kejahatan, cakap kan. kata Yesus. Ini aku mau tanya nih. Ya bang, yang Kan bang, sebelum ya, ya. disalibkan Yesus ada cerita tuh ketika dia dikerumuni oleh orang ramai, lalu mereka meminta tanda, ya kan? Lalu Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta tanda kepadaku. Tetapi bagi mereka tidak akan diberikan tanda lain selain daripada tanda Yunus. Ya kan? Kepada mereka, Nah, tidak akan diberikan tanda lain selain daripada tanda Yunus. Betul? betul ayah. Nah, jadi Bang Julio ya percaya kan Yesus itu mati, dikubur 3 hari, bangkit. Percaya kan? Ya. Berarti Percaya abang karena juga, tertulis. abang angkatan jahat berarti. Oh tidak, itu berarti Enggak, abang sangat gimana? Memang bahasanya salah gitu kan? bukan. Gitu kan Greg bahasanya kan? Kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Kok abang percaya pula sama tanda Yunus itu? Itu hanya orang untuk Yahudi angkatan itu- jahat loh. Orang-orang Yahudi itu sampai sekarang mereka bengkang hati. Nggak percaya kan? Betul, karena orang tua angkatan baik. Yang jahat itulah yang percaya. Yang jahat itulah mereka itu bukan yang kami itu yang termasuk di dalam Yesus gitu. Angkatan jahat itu diberikan tanda bang. Dikasih tanda Ya, bang itu. kalian. Tandanya tanda Yunus. 3 hari aku di dalam perut bumi, aku akan bangkit, kan gitu. Ya kan? Nah, kok abang percaya sama tanda itu? Itu untuk orang jahat loh. Berarti Kristen memang angkatan jahat ya. Ya karena kan orang Kristen percaya semua sama itu. Orang Katolik tidak. Hah? Terus kepada mereka tidaklah, Yesus omong, tetapi Yesus tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Dengar Itu dulu, Yesus yang ngomong tuh. Tapi yang maksudnya abang pelintirkan, itu yang saya tidak percaya. Maksud Apa yang daripada ku pelintirkan? itu juga seperti itu. Di mana aku pelintirkannya bang? Coba abang baca betul-betul tuh ayatnya. Oke, gini bang, gini mudah. Aku kasih contoh ya. Abang kepada Bang Julio, aku berikan tanda kepada abang sebuah macis. Apakah yang lain ada pegang macis?
Greg ada aku kasih macis? Gak ada kan? Tanda itu cuma untuk Bang Julio. Aku kasih macis sama Bang. Yang lain gak aku kasih macis. Artinya yang pegang macis siapa? Ayo. Gak jawab. Payah ngajak berpikirnya. Buka mute-nya Bang Julio. Itu Bang Julio. Jangan ngambek Bang. Mereka itu bahkan dibilang anjing juga. Ya udah, mau aja. Dibilang anjing loh sama Yesus, tapi ya namanya juga gitu. Iya namanya juga supaya tenang bisa selamat. Bang Julio lagi sibuk. Loh, kita itu milih raja aja. Kita milihnya raja yang bijaksana, yang adil, yang kuat, yang gagah. Masa Tuhan harus gitu loh Bang Julio? Gimana gitu loh Bang? Tuhan yang menuntun kita, yang menyelamatkan kita gitu. Oh, lagi ada tamu dia, ayah. Lagi ada tamu dia. Punya presiden jelek aja malu Bapak. Islam Kristen Bang. Naik. Silakan naikin tuh Mbak Melani. Kayaknya dia Kristen. Mana dia? Kak Nora lagi ngapain? Belum sarapan. Ojo. Oke, Halo, halo. selamat pagi. Gue anti Madrid. Selamat pagi monitor. Iya pagi Bang. Gimana? Pagi Bang. Abang Kristen ya? Iya Bang Kristen Bang. Oke, silakan tanggapi tema Bang. Oten salah menyembah. Oten salah menyembah. Oten itu siapa Bang Oten Bang? Oten itu orang Kristen Bang. Orang Oh, Kristen. berarti kalau Abang Olam ya. Orang Islam. Boleh, gak masalah. Ya nggak apa-apa. Gak ada masalah Bang. Kan bukan Yang hujatan penting, itu. yang Kenapa penting ada bilang anjing aja. Hujatan. Iya gini, kenapa kalian bikin tema Oten salah menyembah sedangkan kalian sendiri tidak tahu menyembah yang mana yang benar? Macam mana nggak tahu menyembah? Kami sholat. Sholat itu adalah cara menyembah kami. Dengan Menyembah kepada mayat. jelas Itu benar dalilnya. nggak, Pak? Kami melakukan sholat itu jelas dalilnya semua. Sesuai dengan arahan. Kok kami yang nggak tahu? Situ yang nggak kalau pernah gini, tahu cara ibadah kok. Iya, tapi kalau Situ yang nggak punya aturan yang kok kita kami lihat- yang disalahin. kalau yang kita lihat, kalian itu menyembah atau mencari jalan kepada orang yang sudah mati. Bagaimana dia bisa Di menunjukkan mana? Di mana orang yang sudah mati? Kalian pun bukankah menyembah kepada orang yang pernah mati. bukankah Apaan Muhammad sih? itu sudah mati? Muhammad mati, habis itu kami ngapain sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad udah meninggal udah. Itu kamu yang jawab, bukan saya. Kenapa kamu menyembah orang mati? Sakit. Di mana kami nyembah? Sakit. Sakit jiwa ya? Sakit. Sakit jiwa. Setiap berdoa tidak pernah melantunkan kata-kata Muhammad Apa? kah? Bukan Enggak. kalian Enggak. Enggak pernah. menyembah dia sebagai Tuhan Anda? Sakit. Kok Ini ketularannya Edis nih. Dipikirnya pinter. nggak bisa menerima kenyataan? Apanya yang nggak bisa terima kenyataan, lu tunjukin di mana di dalam doa sholat kami ada pernyataan Muhammad Wakbar. Di mana? Di mana? Iya. Tunjukin kalau pintar. Di mana ada perkataan Muhammad bukan Wakbar? Tuhan kalian. Berarti Muhammad bukan Tuhan kalian ya? Sakit. Kok Kami sakit? aja punya, kapan, Pak? kami punya lebih sehat dari syahadat. Bapak nih Dengar. saya loh. Dengar ya, kami punya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Tuhan Terus, kami Allah, iya. Nabi kami Nabi Muhammad.
Coba Iya, berarti- Anda jelaskan dulu gimana Yesus bisa jadi Tuhan. Iya, gini ya. Gimana? Jadi Kami kita punya itu- Tuhan udah bener, nabi kita kami itu bener. Kami punya aturan. Iya, boleh Kami ngomong punya nggak? dalil yang kuat. Lu kok nggak pernah bertanya Dalil ke agama apa? lu? Dalil apa? Dalil Oke, kopi. Oke, Dalil kopi. Oke, saya tanya Hah? satu aja. Dalil Di jiplak. mana? Dengarkan Dek, supaya terbuka Nabi otaknya. aja Nabi jiplak. Dengarkan Dek, Nabi jiplak Injil. Adik, dengarkan ya. Di mana Yesus pernah menyebut kata-kata Kristen satu kali aja? Bisa jawab? Nggak Jangan- bisa. nggak Satu bisa? kali dia Sabar menyebutkan dulu, kata-kata sabar dulu, Kristen, Bapak. itu cukup untuk melegitimasi kalian sebagai pengikutnya. Gini ya. Satu kali aja kalau dia pernah sebut. Gini ya. Nggak pernah. Ya, Kalian tidak ada dalil, tidak ada, tidak ada koneksi ke Yesus. Yesus itu beragama Yudaism. Kalian kok Kristen? Apaan sih? Lebih aneh kalian gitu. Aneh. Enggak, kau jawab itu. Kau jawab tadi pertanyaannya tadi itu. Kau jawab. Dulu. Kenapa kalian masih Kau jawab dulu itu. Kami sampai saat ini? aneh. Karena Kami kalian itu aneh belum gimana? menemukan Tuhan jalan. kami menurunkan Sedangkan kitab. Kristen, Ada pernyataan Islam sedangkan di Kristen situ. sudah menemukan jalan. Nabi kami yaitu beragama Yesus itu Islam. sendiri. Jenggot, Kok dengar aneh dulu. kau? Kok Dengar aneh? dulu. Dengar Kok dulu. aneh? Nabi kami Islam, connected kami. Semua berhubung. Kalau kalian coba, Yesus nggak kenal sama Kristen, Yesusnya beragama Yudaism, tiba-tiba ada yang menyembah dia jadikan Tuhan, beragama Kristen. Apaan Ya, sih? seperti Muhammad Kristen juga itu apaan sih? pernah Ngapain disebut sama disembah-sembah? Yesus? Ngapain disembah-sembah? Enggak, Anda mau Muhammad ngapain? menghujat atau mau diskusi? Ngapain disembah-sembah? Mau Ngapain? menghujat atau Mana diskusi? bukti? Oke, Di mana? mana buktinya kalau Nabi Muhammad itu kami sembah? Oke, Coba sudah. tunjukkan ayat atau datanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dituhankan oleh umat Islam. Jadi si Poel Silakan. nggak sanggup sini, si Poel nggak sanggup ini, nggak sanggup. Enggak. Kau jawab, Gua udah kau tanya, jawab. lu nggak jawab. Apaan sih? Kau ngerocos dari tadi. Ini merasa punya Roh Kudus kayak gini lah nih. Pede. Ya Kepedean. syukur dia merasa punya bidadari di jenggot. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ayah kayaknya dia nggak bisa dipelanin ini, harus dikencangin. Ya udah kencang. Dengerin. Dengerin. Mati banget. Beginilah Tuhan, kalau mereka naik ke atas, bawah roh anjing, ya, roh anjingnya nggak ditinggalkan ya kayak gini.